Oke ngap, kali ini gue akan melanjutkan kisah perjalanan Joel dan Ellie di serial The Last of Us episode yang keempat. Dimana seperti yang kita tahu di episode sebelumnya, namun untungnya Bill, si manusia gege, sudah menduga jika Joel akan kembali berkunjung. Sehingga memberikan sebuah surat wasiat dengan memberikan semua suplai miliknya kepada Joel. Dan Joel akan melakukan petualangan mencari sang adik yang bernama Tommy. Oke ngap, daripada penasaran, sering depo, banyak rungkat, dan gak pernah maksud, kita gasken aja ke filmnya. Episode keempat ini diawali dengan diperlihatkannya Ellie yang sedang bergaya dengan senjata yang ia temukan di rumah Bill dan tanpa sepengetahuan Joel. Terlihat ia pun begitu bahagia setelah sekian lama ingin memegang senjata. Lantas karena tak ingin membuat Joel curiga, Ellie pun segera packing untuk melanjutkan perjalanan. We have to do this every hour. Di sisi lain, Joel terlihat sedang menyedot bahan bakar dari beberapa mobil yang terbengkalai. Dan saat Joel menyedot bensin, Ellie pun terlihat kagum dengan teknik mulung bensin Joel yang begitu profesional. Lalu Joel pun menjelaskan sedikit tutorial agar nanti Ellie bisa melakukannya. Kemudian Ellie pun mencoba membuat sebuah lelucon dari buku untuk membuat Joel tertawa. Karena sedari tadi, Joel terlihat selalu serius. Sun went. And then it dawned. Akan tetapi tetap saja Joel masih kusut dan tak tertawa sedikit pun. Lantas Joel pun menyuruh Ellie bersiap-siap untuk segera cabut. Forsaken by holding my hand, oh, may have forsaken to honor, to love, and darkness is falling, babe, out in love. Singkat waktu setelah berjam-jam berkendara, Joel pun memutuskan untuk ngaso di perjalanan pada hari ini. Akhirnya Joel memutuskan ngaso di dalam hutan, lantas ia pun mulai memasak perbekalan yang ia dapat dari Bill. Terlihat Ellie pun begitu kemaruk menyantap makanan yang kayaknya cukup enak ini. Lantas Ellie pun kembali berkata jika Bill merupakan orang gege yang memikirkan segala sesuatunya dengan sangat matang. Joel pun setuju akan hal itu dan karena mereka akan tidur di tempat ini, Ellie pun menyarankan membuat api unggun. Namun sontak Joel langsung memarahinya karena itu akan mengundang sesuatu ke arah mereka. Bukan para zombie, melainkan manusia yang haus akan perbekalan. Mendengar hal itu, Ellie pun langsung terdiam sesaat. Sebelum bobo, Ellie yang merasa sepi kembali memanggil Joel. Lalu ia pun melontarkan sebuah jokes garing. Because he was outstanding in his field. Did you read this? No. Meskipun sempat tersenyum, namun Joel yang tengsin tak memperlihatkan itu kepada Ellie. Joel pun menyuruh Ellie untuk cepat bobo dan beristirahat karena besok mereka akan kembali melanjutkan perjalanan. Tapi ternyata Joel yang benar-benar waspada tidak bisa tidur dan memilih berjaga semalaman. Hingga di keesokan harinya Ellie pun terbangunkan. Joel yang sedang packing meskipun masih ngantuk, tapi perjalanan harus berlanjut. Di tengah perjalanan Ellie pun menanyakan adik Joel yang bernama Tommy. Meskipun Joel malas membicarakan adiknya, akhirnya Joel pun bercerita jika dulu adiknya merupakan seorang mantan tentara yang dikirim ke Irak untuk berperang. Namun akhirnya Tommy pensiun dan menjadi pengangguran. Sampai-sampai setiap pagi sering minta jatah sarapan di rumah abangnya. Lalu setelah wabah ini menyebar, Tommy sempat tergabung dalam kelompok Fireprice atas bujukan Marlin. Namun kini Joel terdengar Tommy sudah keluar dari kelompok itu dan ia tidak tahu saat ini Tommy berada di mana. Namun Joel berencana pergi ke menara komunikasi tempat terakhir kali ia mendapat kabar dari sang adik, yaitu Tommy. Setelah mendengar cerita panjang itu, Joel pun menyuruh Ellie untuk molor aja daripada kebanyakan cocot. Not even tired. Namun sungguh apes, perjalanan pun terhenti akibat jalan yang terblokir. Dan dengan senjatanya, Joel pun langsung mengecek situasi.
Dengan insting survivornya, Joel merasa jika di depan seperti ada yang gak beres. Lantas Joel pun memberitahu Ellie jika kita sudah sampai di Kansas. Namun ia ingin mencari rute lain agar tak melewati kota di depan. Akan tetapi karena rute memutar sangat jauh dan bensin tidak akan cukup, Joel pun terpaksa harus tetap berada di jalur. Dengan memutari jembatan ini, ia pun berharap tidak akan terjadi sesuatu di depan sana. We can jog right around there. And we're back on the road in minutes. Stop! Sontak mereka pun heran saat melihat benteng pertahanan federal di kota ini sudah ampruk-amprukan. Lalu tiba-tiba, Please help! sial sekali, rupanya kota ini sudah dikuasai para kang begal. Mau nggak mau, Joel pun harus adu mekanik solo versus squad. Di tengah tembak-tembakan yang terjadi, Joel pun menyuruh Ellie bersembunyi, sementara ia akan menahan para tukang begal. Go! Untung aja Ellie berhasil sembunyi dan Joel mampu melumpuhkan satu kang begal yang sok keras. Di tengah ketegangan, Ellie melihat salah satu kang begal mendekati Joel. Shit, melihat Joel yang terdesak, Ellie pun berusaha membantu Joel. Akhirnya terpaksa Ellie harus menggunakan pistol yang selama ini ia sembunyikan. Saat kang begal ripuh, ia pun memohon untuk diampuni. Bahkan sambil mewek, si kang begal menawarkan perbekalan dan juga tempat berlindung. Akan tetapi Joel langsung bangkit dan meminta pistol yang Ellie pegang. Joel pun langsung menyuruh Ellie untuk tidak melihat apa yang akan ia lakukan. Di tengah rasa kaget, Ellie pun mendengar jeritan si kang begal saat dikirim ke alam kubur. Setelah itu, Joel langsung mengajak Ellie pergi sebelum teman-teman si kang begal comeback. Si pembegal berdatangan. Untung saja saat rekan-rekan si kang begal berdatangan, Joel dan Ellie berhasil kabur. Kemudian scene beralih pada sebuah kelompok yang menamakan dirinya sebagai People. Lalu seorang wanita bernama Caitlin yang menjadi pemimpin kelompok pun kaget saat mendapat laporan penembakan anggota mereka oleh orang tidak dikenal. Lantas ia pun langsung menyuruh seluruh skuadnya untuk mencari ke setiap penjuru kota dan langsung menembak siapa saja yang bukan berasal dari kelompok mereka. People. Di sebuah toko, Joel pun melihat perburuan yang mereka lakukan. Lantas Ellie pun bertanya, karena dilihat-lihat mereka bukanlah Fedra dan juga bukan Fireflies. Lantas Joel pun mengatakan jika mereka adalah sebuah kelompok yang mengatasnamakan rakyat. Hingga beberapa saat kemudian, Ellie pun melihat sebuah gedung tinggi yang bisa mereka gunakan untuk beristirahat dan bersembunyi. Joel pun berkata jika kita akan bergerak saat kelompok People menjauh. Di sela situasi genting, Joel pun mulai membahas tentang senjata yang Ellie gunakan tanpa sepengetahuannya. Dan Joel pun merasa bersalah telah membiarkan Ellie menyakiti manusia di usianya yang masih muda. Namun Ellie berkata, jika ia tidak melakukannya, seseorang pasti akan mati. Mendengar hal itu, Joel pun mulai merubah perlakuannya kepada Ellie dan mulai mempercayainya untuk memegang senjata. Thumb. Got it? Terlihat Ellie pun begitu senang saat mendapatkan kepercayaan dari Joel. Kemudian dirasa situasi sudah aman, Joel pun mulai mengajak Ellie untuk bergerak. I know. Kembali pada Caitlin dan si bewok.
Saat pencarian mereka belum membuahkan hasil, si bewok pun mengajak Caitlin untuk melihat kondisi genting di suatu tempat. Melihat situasi semakin memburuk, si bewok pun meminta Caitlin untuk segera memberitahu orang-orang dan mengungsi. Namun Caitlin merasa belum saatnya dan memilih fokus dulu dengan apa yang bisa mereka tangani. Meski si bewok khawatir, tapi Caitlin hanya menyarankannya untuk menutup gedung ini dan memperketat penjagaan. Kembali kepada Ellie dan Joel. Akhirnya Joel dan Ellie pun sampai di gedung yang akan mereka gunakan untuk beristirahat. Akan tetapi Joel terlihat kaget saat melihat tingginya tangga yang harus ia lewati. Dengan ngos-ngosan, Joel pun mulai juntai mengingat usianya yang sudah tidak muda lagi. Hingga Joel pun hanya bisa naik sampai lantai 33 aja. Meski Ellie mengejeknya, tapi apa mau dikata ya ngap? Saat Ellie menyiapkan tempat tidur, Joel dengan kewaspadaannya terlihat sedang menaburkan kaca untuk berjaga-jaga jikalau seseorang menyelinap masuk, meski Ellie meragukannya. Karena seperti yang ia tahu, Joel sudah sedikit tergerus usia. Dan setelah persiapan selesai, mereka pun mulai merebahkan diri untuk beristirahat sambil berbincang-bincang. Terlihat kedekatan mereka pun semakin akrab. Lalu saat Joel akan tidur, Ellie kembali mengungkapkan sebuah candaan. Dan kali ini candaan itu benar-benar membuat Joel tak bisa menahan tawanya di hadapan Ellie. Joel! Ah shit, sekalinya Joel terlelap, ia malah terkena sergapan dari seorang pria dan seorang anak bertopeng krayon. Kira-kira siapakah sebenarnya mereka? Dan episode keempat pun bersambung. Bagaimana ngap? Sangat menentangkan sekali bukan? Oke ngap, terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa di episode berikutnya ya ngap. Wassalam.